Pilkada 2024 masih memperlihatkan wajah dinasti politik yang makin kental. Hal itu menjadi indikasi tidak optimalnya partai politik dalam melakukan kaderisasi. Bahkan, maraknya dinasti politik juga mengindikasikan tingginya ongkos politik untuk maju di pilkada. Sebab hal ini berpotensi membatasi cakupan aspirasi yang bakal diperjuangkan. Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity atau NETGRIT, Hadar Nafis Gumai berpandangan, munculnya figur yang menjadi bagian dari dinasti politik bukan hal baru dalam pilkada di Indonesia. Namun ia menyayangkan dinasti politik justru semakin menonjol. Contoh dari dinasti politik itu terlihat misalnya di Pilkada Banten. Airin Rahmidiani yang merupakan adik ipar mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia, maju sebagai bakal calon Gubernur Banten. Keponakan Airin, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, juga kembali bertarung di Pilkada Tangsel. Sedangkan anak Atut yakni Andika Hazrumi, yang merupakan mantan Wakil Gubernur Banten, kini maju di Pilkada Kabupaten Serang. Contoh lain, Sekretariat Kabinet Pramono Anung yang menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, sedangkan anaknya Hanindito Himawan Pramana maju lagi sebagai calon Bupati Kediri atau petahana. Dari Provinsi Sumatera Utara, menantu Presiden Joko Widodo Bobi N. Nasution maju sebagai calon gubernur Sumut. Di Pilkada Kalimantan Tengah, 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa kepala daerah yang tengah menjabat di sana. Selain program kaderisasi di parpol, Hadar menengarai kemunculan dinasti politik semakin memperlihatkan proses politik, termasuk partisipasi dalam pemilu yang berbiaya tinggi. Dengan demikian, hanya dinasti politik yang memiliki keunggulan finansial yang hanya bisa mengikutinya. Adanya dinasti politik menurut Hadar dapat mencederai prinsip adil di antara calon dalam pemilihan. Di sisi lain, dinasti politik juga dikhawatirkan cenderung membatasi cakupan aspirasi yang bakal diperjuangkan ketika kelak terpilih karena lebih terkait dengan kelompok atau golongan tertentu. 3 dari 4 caleg Golkar yang lolos ke DPR dari Banten itu masih satu keluarga. Ade Rosi, menantunya Ratu Atut. Airin Rahmi, adik iparnya Ratu Atut. Tubagus Khairul Zaman, adik tirinya Ratu Atut. Plus 1 caleg lolos DPD, Andiara Aprilia, yang ini anaknya Ratu Atut. Ini keluarga resepnya apa ya? Kok bisa sukses banget di politik? Ade Rosi itu istrinya Andika Hazrumi yang terpilih jadi wakil gubernur Banten tahun 2017. Adiknya Andika, Andiara Aprilia yang tadi saya sebut, lolos jadi anggota DPD 2024. Terus adiknya Andika yang satu lagi, Ananda Trian, lolos juga tuh DPRD Provinsi Banten 2024. Andika, Andiara, dan Ananda ini anaknya Ratu Atut yang jadi gubernur Banten dari 2007 sampai 2015. Sedangkan suaminya Ratu Atut, Hikmah Tomet, jadi anggota DPR 2009 sampai 2013. Tahun 2015 itu, Ratu Atut diberhentikan dari jabatan Gubernur Banten. Setahun sebelumnya, Atut divonis bersalah atas kasus suap Hakim MK Akil Mokhtar dan korupsi pengadaan alat kesehatan. Tubagus Khairi Wardana alias Wawan, adik kandungnya Atut, juga terseret kasus suap Hakim Akil dan sederet kasus lainnya yang bakal panjang lah kalau dijelasin di sini. Intinya, Wawan ini punya istri, namanya Airin Rahmidiani yang saya sebut di awal tadi. Airin jadi wali kota Tangerang Selatan 2 periode, dari 2011 sampai 2021. Begitu beres tuh jabatannya Airin, di Pilkada 2020, keponakannya Airin, Pilar Saga Ihsan, terpilih sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Pilar Saga ini anaknya Ratu Tatu yang masih adik kandung Ratu Atut. Ratu Tatu menjabat wakil bupati lalu Bupati Serang dari 2010 sampai 2024. Geser dikit nih ke kota Serang. Ada Tubagus Khairul Zaman yang namanya juga saya sebut tadi di awal. Sepanjang 2008 sampai 2018, Khairul Zaman jadi wakil wali kota Serang 1 periode, lalu wali kota 2 periode. Di Pilkada 2018, istrinya Khairul, Vera Nurlela, nyalon jadi wali kota tapi kalah sih. Dan singkat cerita, Khairul jadi anggota DPR sejak 2019. Terus lolos lagi nih 2024 bersama anaknya yang juga lolos DPRD Kota Serang. Khairul juga punya adik bernama Ratu Mariana yang jadi DPRD Kota Serang sejak 2019. Suaminya Mariana, Teguh Istaal, lolos DPRD Provinsi Banten. Nah, Khairul Zaman dan Mariana ini masih satu bapak dengan Ratu Atut, namanya Hasan Sohib.
seorang tokoh berpengaruh di Banten. Pak Hasan punya total 6 istri. Ratu Atut, Tatu, dan Wawan dari Ibu Wasiah, Herul Jaman dan Mariana dari Ibu Rafiah. Yang menarik disebut juga adalah istri Pak Hasan bernama Heriani, yang pernah jadi Wakil Bupati Pandeglang. Untuk jabatan itu, lewat pilkada terpilih juga mantunya Ratu Atut, Tanto W. Arban alias suaminya Andiara tuh, dari 2016 sampai sekarang. Jadi ya cerita ini cerita tentang jejaring keluarga Hasan Sohib di perpolitikan Banten yang begitu luas, dalam, dan udah berlangsung jangka panjang. Termasuk mereka akan OTW Pilkada 2024, Andika Hazrumi didorong jadi calon Bupati Serang. Airin mau diusung jadi Gubernur Banten. Di Tangerang Selatan, Pilar Saga dan pasangan wali kotanya tuh, Benyamin, bakal diusung lagi. Di Pandeglang muncul nama Fitron. Ini dia sempat jadi juru bicara keluarga Ratu Atut. Kemudian di Kota Serang, Ratu Mariana bakal didorong jadi wali kota Serang.